Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Baik, kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini dengan judul beriman kepada qada dan qadar bersama Ibu Jud. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama, yang kade pengetahuan, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Sedangkan kade kompetensinya menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: yang satu, beriman kepada qada dan qadar, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi pemahaman iman kepada qada dan qadar. Tiga, memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Ini ada peta konsepnya, bisa dibaca nanti ya, bisa diperhatikan dan dilihat. Terus Ibu lanjut ke pengertian qada dan qadar. Qadar menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah qada artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali yang tidak bisa diubah. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu yang bisa diubah. Jadi, qada merupakan ketentuan atau rencana Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Adapun tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, selalu bersifat optimis atas hidup. Yang pertama, selalu bersifat optimis dalam hidup, bahwa segala yang digariskan Allah atas kehendaknya dan selalu husnuzon dan berpikir positif. Yang kedua, selalu berikhtiar untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, selalu dibarengi doa atas apa yang sudah kita usahakan. Yang keempat, selalu bertawakal kepada Allah atas segala usaha dan doa yang telah dilakukan. Macam-macam takdir. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Yang dikatakan dengan takdir mubram, ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia seperti kematian, jenis kelamin, jodoh, kiamat, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, kepintaran, kekayaan, kerusakan alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Oke, ini juga Ibu ada tampilkan gambar atau media tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq ya, sebagai sampel aja. Dalil tentang takdir mubram. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Sedangkan dalil untuk takdir mu'allaq, firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum atau bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hubungan qada dan qadar.
qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat. Ibaratnya hubungan antara rencana dan pelaksanaan. Rencana tersebut adalah qadar adalah rencana dan ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan dari rencana Allah. Mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalil nakli tentang qada dan qadar. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 5 yang artinya tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Terus Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh-contoh perilaku iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat sombong dan sifat berputus asa. Terus yang kedua, menjadikan diri kita lebih bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian dari Allah. Yang ketiga, menjadikan diri lebih optimis atas apa yang terjadi, berhusnuzon kepada Allah dan selalu berpikir positif. Yang keempat, dengan menerima qada dan qadar maka akan menenteramkan jiwa. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meyakini sunnatullah, bahwa semua yang terjadi atas kehendaknya. Terus yang kedua, senantiasa untuk terus berikhtiar mencapai tujuan dan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, menyadari akan peran doa dalam setiap usaha atau ikhtiar. Yang keempat, meningkatkan sifat optimisme dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, menghindari diri dari sifat berputus asa. Dan yang keenam, menyadari bahwa segala sesuatu atas kehendaknya. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga kita semua dapat memahami dan bisa mempelajarinya dengan baik, dan kita dapat menerapkan ke depannya. Oke, alhamdulillah Ibu tutup dengan mengakhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.